foodies, kalian orang Betawi? Pasti udah tahu nih ya kalau Betawi itu emang afdol banget ngerayain lebaran pakai kehadiran si hitam manis yang satu ini. Betul banget, dodol Betawi. Kuliner khas ini wajib parkir kayaknya di meja buat menyambut para tamu yang datang. Biasanya disantap dengan kopi pahit atau teh pekat. Eits, nggak cuma buat disantap di tempat nih foodies. Dodol Betawi ini juga bisa jadi oleh-oleh loh saat mengunjungi teman ataupun kerabat. Eits, ini bukan sembarang tempat loh. Dodol Ibu Yuyun ini udah 3 generasi. Mantul. Oke deh, langsung aja yuk kita intip cara bikin dodol Betawinya. Pertama, pilih kelapa yang sudah tua dan pastikan ini udah sangat tua ya foodies, karena ini akan mempengaruhi tingkat keawetan dari si dodol. Lanjut, kita lelehin 1 peti gula merah di dalam kuali yang gede. Nah, setelah cair, ini saring gulanya supaya terpisah dari kotoran yang tersisa ya. Sip, kalau yang ini sih alat buat menggilingnya ketan hitam nih foodies dan juga putih untuk menjadi tepung. Lanjut, campur semua tepungnya dengan santan dan panaskan di atas kuali ya. Ya ampun foodies, lihat ya tuh kualinya gede, pakai banget ya. Yes, adonan dodol ini langsung dibikin sekaligus. Wanginya udah sedap nih foodies. Nah, tahapan yang satu ini nih, bagian terberatnya. Adonan cair ini harus terus diaduk dengan selama kurang lebih 6-7 jam foodies. Dengan besar api yang harus terus dijaga. Jadi apinya nggak boleh terlalu besar. Kalau nggak resiko nanti adonannya bisa gosong. Udah gitu nanti jadi pahit deh. Aduh, kebayang ya ini pegelnya foodies. Soalnya tuh semakin lama adonan dodol akan semakin mengental. Nah, kalau udah mengental, lanjut baru ditambahin gulanya. Nah, kalau udah kayak gini tandanya dodolnya udah mateng nih foodies. Tinggal kita cetak deh. Dodolnya ditempatkan di besek-besek plastik seperti ini. Otentik banget ya. Kalau tadi yang rasa original, sisa adonan yang ada ini bisa ditambahin perasa durian. Aromanya dahsyat foodies. Sip, kalau semua adonan sudah tercetak, baru didinginkan ya selama kurang lebih 5 jam. Wah, walaupun bahannya sederhana, ternyata proses bikinnya itu luar biasa lama ya foodies. Faktanya nih, dodol Betawi itu juga termasuk panganan istimewa loh foodies. Biasanya nih, disajikan di momen-momen istimewa seperti saat Idul Fitri seperti hari ini, Idul Adha dan juga aneka pesta. Hampir selesai nih foodies. Bagian akhir nih ya, selain dijual dalam bentuk besek, dodol Betawi ini juga dibuat potongan-potongan kayak begini. Dodol Betawi punya rasa lebih kenyal dibandingkan dodol daerah lain foodies. Wih, mantul deh kalau Betawi punya gaya. Proses pertama, ikan ini akan saya marinasi dengan garam dan jeruk nipis. Lalu akan saya bilas. Baru kemudian akan kita bumbuin, baru kita marinasi sahabatku dengan bawang putih, lada, kunyit, dan kaldu ayam bubuk. Bisa juga dikasih garam gitu ya. Sedangkan untuk bumbu-bumbu pecahnya, pecah itu namanya ditumbuk ya. Kita menggunakan cabai rawit sebanyak 100 gram. Lalu ada tomat cherry, saya menggunakan tomat cherry karena lebih manis dianya. Sekitar 200 gram. Lalu ada bawang merah 100 gram, 2 siung bawang putih, 10 gram jahe. Lalu kita gunakan juga terasi, nanti terasinya akan dipanggang dulu seberat kurang lebih 10 gram. Ada gula pasir, sedikit kaldu ayam bubuk, dan jangan lupa menggunakan jeruk limau atau juga jeruk lemon. Jadi terserah sahabatku mau pakai lemon boleh, limau boleh, nipis juga boleh. Tapi disarankan pakai jeruk limau atau lemon saja. Dan nanti bisa juga ditambahkan dengan kemangi. Daun kemangi ini tapi opsional sahabatku, tidak harus pakai kemangi. Jadi ini hanya tambahan kalau sahabatku ingin lalap-lalapan. Yuk, sekarang kita mulai memarinasi ikannya. Nah, sekarang ikannya ini mau kita marinasi, tapi sebelumnya mau kita potong-potong dulu. Nah, seperti ini sahabatku. Jadi kalau ikan ini kita
potong-potong supaya dia nyerap sahabatku. Nah, ikannya ini kita beri garam dulu. Pastikan masuk ke dalam-dalamnya. Kemudian kita mau kasih jeruk nipisnya. Pastikan ikannya tercoating dengan baik dengan garam dan jeruk nipis. Lalu kita istirahatkan kurang lebih 10 menit. Baru kemudian nanti akan kita bilas. Nah, ini sudah 10 menit. Sekarang akan kita cuci ikannya. Tujuan untuk membilas ikan ini supaya amisnya hilang. Jadi kadang-kadang kalau kita makan ikan emas gitu ya, atau ikan air tawar, suka bau tanah gitu karena mereka tidak melakukan proses kayak gini sahabatku. Jadi pastikan sahabatku jangan malas ya. Nah, berikutnya saya mau menghaluskan kunyit sama bawang putih akan kita haluskan. Nah, segini aja sahabatku, ini sudah halus banget. Supaya gampang ikannya saya pindahin ke sini. Karena ini traynya terlalu ceper. Nah, kita mau kasih bumbunya di sini. Jadi saya pakai sarung tangan ini bukan sok higienis sahabatku. Supaya jari saya ini tidak menjadi kuning-kuning aja. Kita habiskan aja garamnya supaya lebih berasa. Dan supaya ada gurih-gurihnya, maklum ya. Kita orang Indonesia biasanya kalau nggak gurih itu katanya nggak enak. Saya beri sedikit chicken powder atau kaldu ayam bubuk. Kalau sahabatku nggak mau pakai chicken powder boleh di skip. Nah, ikannya ini kita istirahatkan minimal 30 menit, baiknya selama 2 jam atau lebih supaya lebih meresap. Sekarang kita mau panggang terasinya. Jadi terasinya kita panggang supaya aromanya lebih harum ya. Terasinya nggak boleh mentah sahabatku. Oke, sekarang kita mau potong cabenya. Jadi cabenya ini akan saya potong. Jadi tujuan cabenya dipotong-potong supaya pas digoreng tuh nggak meledak sahabatku. Jangan digoreng utuh ya. Nanti goreng 10, sisa 5. 5-nya terbang. Nah, dipotong-potong seperti ini sahabatku. Kemudian tomatnya kita belah 2 aja kayak gini. Tuh. Tujuannya juga sama supaya lebih cepat matang. Berikutnya kita mau potong bawang merah, bawang putih. Tuh ada yang kabur bawang merahnya sahabatku, dia takut. Nah, ini kita potong kasar-kasar aja, belah 2 aja. Bawang putihnya kita potong-potong juga. Nah, berikutnya kita pakaikan jahe kurang lebih 10 gram. Enaknya jahe muda ya sahabatku. Jangan yang tua nih, masih muda banget, masih remaja jahenya. Dan kita iris sangat tipis. Kita potong-potong jeruknya sahabatku. Ini jeruk limo ya. Jadi ini beli berapa banyak tetap jumlahnya 5 aja. Nggak nambah-nambah dia sahabatku. Nah, sesuai selera bisa juga pakaikan jeruk lemon kalau sahabatku mau pakai lemon. Kita mau tumis bumbunya, minyaknya sekitar 30 ml aja. Nah sahabatku, karena bumbu pecahnya ini enggak yang matang banget, kita numisnya nggak boleh lama-lama ya. Kita tumis bawang merah sama jahe, karena jahe itu kan bagi yang nggak suka bau mentahnya, kita matengin dulu jahenya. Sementara cabai, tomat, dan lain-lain itu masih kondisi yang asal kena panas aja. Kita masukkan jahenya. Ini jahenya agak kebanyakan, saya kurangin sedikit. Nah, kemudian kita masukkan cabai. Kita tumis lagi.
Masukkan terasi yang sudah dipanggang tadi. Nah, terakhir kita masukkan tomat. Dan kita matikan kompornya. Jadi tomatnya ini cukup kena minyak panas, dia udah mateng ya sahabatku. Jangan sampai dimasak sampai mateng. Jadi dia kayak masih mentah gitu ya. Nah, ini semua sudah ready sebetulnya. Tinggal kita ulek aja. Kita kasih garam, kasih sedikit kaldu ayam bubuk, dan perasan jeruk lemon yang banyak. Nanti dia rasanya tuh agak asem-asem gitu ya. Jadi pecak ikan mas ini acidity-nya tuh mesti yang tinggi supaya bisa balancing dengan si ikannya itu. Sekarang mau kita ulek. Nah, pelan-pelan kita uleknya. Pastikan terasinya keulek dengan halus supaya nanti pas gigit nggak ketelan terasi utuh-utuh gitu ya. Nah, jadi segini aja. Nah, berikutnya kita akan tambahkan garam, gula pasir sekitar 5 gram aja gula pasirnya, garamnya 3 gram. Lalu kaldu ayam bubuk sekitar 3 gram supaya ada gurih-gurihnya gitu sahabatku. Nah, berikutnya kita mau tambahin air panas. Jangan terlalu banyak ya, sekitar 50 ml aja sahabatku. Nah, kita aduk rata. Tuh. Kemudian kita berikan perasan jeruk. Tuh, sahabatku, ini pasti nyeces-nyeces deh. Untuk Anda yang sedang berpuasa, mohon maaf lahir dan batin. Nyecesnya nanti malam aja ya. Sekarang jangan dulu, nanti batal. Kita tambahkan jeruk limau supaya ada aromanya. Nah, supaya tidak pahit terkunyah bijinya ini kita take out ya sahabatku. Jangan dimakan dengan biji-bijian jeruk. Nanti sepahit hidup ini kan nggak enak banget sahabatku. Ya, ini sudah sedap banget nih sahabatku. Sudah manis, asin, gurih, asam. Sahabatku, lihat, ini sudah menggoda iman. Tuh, seperti ini ya, bumbu pecak namanya, atau sambal pecak ikan. Nah sahabatku, kita akan menggoreng ikannya. Tips untuk menggoreng ikan, khususnya ikan mas yang gampang banget hancur, pastikan minyaknya sudah sangat panas, baru kita taruh ikannya. Kalau minyaknya kurang panas, nanti ikannya buyar sahabatku. Oke, sekarang kita mau menggoreng ikannya. Goreng yang gede dulu deh ya. Tuh sahabatku, ini sudah dimarinasi lebih dari 30 menit. Nah sahabatku, ini sudah aman untuk dibalik. Kita mau balik ya. Baliknya pelan-pelan sahabatku, jangan sampai hancur. Karena ikan mas ini lembut. Tuh ya, selembut kamu sahabatku. Oke sahabatku, ini ikannya sudah mateng ya. Lihat, sudah golden brown. Kita angkat dan kita tiriskan. Tuh, lihat sahabatku, keren banget ya ikannya. Nah sahabatku, ikannya sudah mateng. Kalau pakai jepitan takut patah. Udah goreng cantik-cantik ya. Nah sekarang kita mau ngasih bumbu pecaknya atau sambalnya. Lihat sahabatku, ini menggugah selera sekali. Lihat sahabatku, ini seger, sedep, meredep sahabatku. Ya, kita tinggal kasih ini aja di atasnya sahabatku. Kasih 2 aja.